Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aprilia dari jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknik Komputer Politeknik Negeri Padang. Untuk video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sistem informasi tentang manajemen memori. Manajemen memori adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak diperlukan. Fungsi dari manajemen memori itu yang pertama, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Ketiga, mendealokasikan memori dan proses telah selesai. Selanjutnya, mengelola sweeping atau pegging antara memori utama dan disk. Memori untuk dieksekusi program harus berada dalam memori. Yang pertama, eksekusi proses. Yang kedua, alokasi resources memori, yaitu ruang atau tempat storage untuk menyimpan data, instruksi, stack, dan lain-lain. Yang kedua, problem. Memori secara fisik, besarnya storage sangat terbatasnya ukuran. Yang pertama yaitu manajemen storage, alokasi dan dealokasi untuk proses-proses. Selanjutnya, utilasi optimal dan efisien. Macam-macam jenis memori. Yang pertama, memori kerja. Memori kerja ini terdiri dari ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Yang kedua, RAM. Yang ketiga, change memory. Selanjutnya, memori dukungan. Memori dukungan ini terdiri dari floppy CD, hard disk, dan lain-lain. Pembagian manajemen memori. Dalam manajemen memori dibagi menjadi dua, yaitu manajemen memori statis dan manajemen memori dinamis. Manajemen memori statis dengan pemartisian jumlah alokasi dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap. Manajemen memori dinamis dengan mempartisian dinamis jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat berseragam sepanjang waktu secara dinamis. Manajemen memori pemartisan statis. Di dalam manajemen memori pemartisan statis ada dua bagian, yaitu menggunakan manajemen memori tanpa sweeping, menggunakan manajemen memori tanpa swapping. Menggunakan manajemen memori tanpa swapping. Dalam menggunakan manajemen memori tanpa swapping, ini terdapat dua bagian, yaitu monoprogramming, yang kedua multiprogramming dengan pemartisan statis. Monoprogramming merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Kelebihan monoprogramming. Yang pertama, merupakan manajemen memori paling sederhana. Yang kedua, sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakaian berjalan pada satu waktu. Yang ketiga, semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Yang keempat, alokasi memori dilakukan berurutan. Ciri-ciri monoprogramming. Yang pertama, hanya terdapat satu proses pada satu saat. Yang kedua, hanya satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga, pemakaian memusatkan program ke seluruh memori dan disk atau TP. Yang keempat, program mengambil kendali seluruh mesin. Yang kelima, masih dipakai untuk sistem kecil. Yang keenam, sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil. Yang ketujuh, sistem yang biasanya untuk mengendalikan satu alat, sehingga menjadi bersifat intelijen. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi beberapa sejumlah partisi tetap. Kelebihan dari menggunakan multiprogramming adalah mempermudah pemrograman. Yang kedua, agar dapat memberi layanan internet ke beberapa orang secara simultan
simultan. Yang ketiga, efisien menggunakan sumber daya. Yang keempat, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil, dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Selanjutnya, strategi penempatan pada partisi-partisi yang ukuran berbeda. Satu antrian untuk tiap partisi. Proses ditempatkan ke partisi paling kecil yang memuatnya. Satu antrian untuk tiap partisi memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan, yaitu teknik ini adalah meminimalkan pemborosan memori. Yang kedua, kelemahan, dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi, sementara antrian partisi-partisi lain kosong. Yang kedua, satu antrian untuk seluruh partisi. Proses-proses diantrikan di satu antrian tunggal untuk semua partisi. Satu antrian untuk seluruh partisi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan, lebih fleksibel, serta implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Yang kedua, kelemahan. Proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi sangat besar. Manajemen pemartisian dinamis. Multiprogram dan swapping untuk menjalankan proses-proses yang harus akan dieksekusi. Proses-proses harus sudah masuk ke memori utama. Kelemahan pemartisian dinamis. Yang pertama, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai. Yang kedua, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Selanjutnya, manajemen pemartisian dinamis. Multiprogram dan swapping untuk menjalankan proses-proses yang harus akan dieksekusi. Proses-proses harus sudah masuk ke memori utama. Kelemahan pemartisian dinamis. Yang pertama, dapat terjadi lubang-lubang kecil memori di antara partisi-partisi yang dipakai. Yang kedua, merumitkan alokasi dan dealokasi memori. Selanjutnya, address binding adalah pemetaan alamat suatu variabel program ke alamat memori tertentu yang dapat terjadi pada saat compile time, pada saat program di-compile menggunakan absolute code. Biasanya terjadi pada pemrosesan bahasa Ansible. Selanjutnya, long time, pada saat program dipanggil atau load menggunakan recordable code. Selanjutnya, variabelnya berada pada suatu stack yang sudah dipesan sebelumnya dengan pasti atau statis. Selanjutnya, menggunakan objek kode. Execution time, pada saat program dijalankan, yaitu yang pertama, binding akan ditunda sampai runtime. Kode dapat dipindah antar segmen pada page pada memori, misal Excel dan lain-lain. Ruang alamat logika dan alamat fisik. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat pada memori fisik. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat kegiatan manajemen memori. Memory Management Unit dalam skema MMU menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh setiap CPU. Setiap proses mempunyai dataset register tersebut, disimpan di PCB, base register, dan limit register. Harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap address proses user pada saat run di memori. Program user hanya berurusan dengan address logik saja, yaitu yang pertama hardware yang memetakan alamat virtual ke alamat fisikal pada MMU segment. Nilai dalam relocation register ditambahkan ke setiap address yang digenerate oleh sebuah proses pada saat dia dikirim ke memori fisik. Yang kedua, user program deals with logical address. Tidak akan
tidak akan melihat real physical address. Selanjutnya, manajemen memori berdasarkan alokasi memori. Terdapat dua cara menempatkan informasi ke dalam memori kerja. Yang pertama, yaitu alokasi memori berurutan. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses menempati satu blok tunggal lokasi memori yang berurutan. Yaitu ada kelebihan. Kelebihannya sederhana, tidak ada rongga memori bersebaran, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat. Kekurangannya, memori boros. Yang kedua, alokasi memori tak berurutan. Program atau proses yang ditempatkan pada beberapa segmen berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien dan sistem operasi masih dapat menyisip protes bila jumlah lubang-lubang memori cukup. Kekurangannya, memerlukan pengendalian yang lebih rumit dan memori jadi banyak berserakan tidak terpakai. Selanjutnya, pencocokan. Cocok pertama terjadi menurut antrian informasi. Cocok pertama berdaur pencocokan yang tidak harus dimulai dari urutan penggalan memori yang pertama. Cocok terbaik, pencocokan dilakukan sesuai dengan penggalan memori yang ukuran pas. Selanjutnya, cocok terburuk, informasi akan menepati penggalan yang ukurannya terbesar. Selanjutnya, fragmentasi. Fragmentasi adalah bumiaan atau pemborosan memori pada setiap organisasi penyimpanan. Pada fragmentasi ada dua macam, yaitu fragmentasi internal. Fragmentasi internal yaitu proses tidak mengisi penuh partisi yang telah ditetapkan untuk proses. Fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal yaitu partisi tidak dapat digunakan karena ukuran proses lebih besar daripada partisi yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.